Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Fikih. Perkenalkan, saya Ahmad Rizal Arika, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 3 tahun 2025. LPTK UIN Palangkaraya dengan NIM 25426731 Pada hari ini tanggal 13 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di MTSN 3 Buton Tengah di kelas 8 dengan materi zakat sebagai pembersih jiwa dan harta dengan menggunakan model pembelajaran problem basis learning. Mohon bimbingannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Alhamdulillah. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Dengarkan namanya ya. Abdul Malik. Hadir, Pak. Aprilia Ningrum Cahyani. Ainul Hayat Al-Adlu. Farhan. Tidak hadir ya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyi dulu lagu nasional ya. Ya, silakan. Ya, semuanya berdiri. Aku pendukungmu, Patriot Proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila, Dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, riba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, X breakingnya dulu ya. Kita X breaking dulu sebelum kita memulai pelajaran. fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Lanjut, kita akan belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru akan mengingatkan pelajaran kita yang sebelumnya berkaitan dengan ibadah. Ya. Yang dimana ibadah itu bersifat umum bahasanya. Sekarang Pak Guru mau tanya, yang kalian pelajari sebelumnya ibadah apa saja? Ibadah sholat. Sholat
Sujud syukur. Sekarang kita akan bahas rukun Islam yang ketiga. Apa itu rukun Islam yang ketiga? Apa? Zakat. Ya, zakat. Sebelum kita memulai pelajarannya, kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada bab zakat ini adalah yang pertama tentang apa? Mampu menganalisis ketentuan dan tata cara pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua, mampu menjelaskan mustahik zakat dan menentukan hikmah zakat. Yang ketiga, mampu menyusun menyajikan laporan hasil analisis pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal. Yang berikutnya adalah mampu menunjukkan sikap peduli dan membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi hikmah zakat. Ya, itu tujuan kita belajar pada bab ini. Sebelum Pak Guru bertanya, simak dulu videonya. Ya, diperhatikan ya. Oke, sudah nonton? Nah, sekarang kita masuk pada materi zakat. Ya, seperti yang kalian lihat, ya, zakat adalah pilar kesucian harta dan jiwa. Zakat secara bahasa berarti tumbuh, suci, dan berkembang. Dalam istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu. Menunaikan zakat adalah hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat berdasarkan firman Allah yang berbunyi, "Khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Quran surah At-Taubah ayat 103. Tujuan utamanya adalah membersihkan dan mensucikan jiwa serta harta, mendidik pribadi yang pemurah, apalagi ikhlas, apalagi tujuan menolong sesama. Mustahik zakat, 8 golongan penerima. Yang pertama, fakir. Nah, fakir, miskin itu hampir-hampir mirip tapi sedikit perbedaan. Nih, perhatikan. Kalau fakir itu adalah orang yang tidak memiliki kebutuhan, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seperti yang kalian nonton di video tadi. Susah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, pekerjaannya tidak jelas. Sehingga untuk menghidupi keluarganya pun susah. Sedangkan miskin ini orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Ya. Dia memiliki pekerjaan tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itulah yang disebut dengan miskin. Ya, sedikit berbeda ya. Jadi harus lebih diperhatikan perbedaan antara fakir dan miskin. Yang berikutnya apa? Amil. Ya, panitia yang mengumpulkan zakat. Yang sering kalian lihat kalau di kampung-kampung kita berada di masjid. Duduk untuk menerima zakat. Ya, Ibnu Sabil itu apa? Musafir yang mengalami kesulitan. Ya. Jadi Ibnu Sabil juga itu bukan semua yang melakukan perjalanan. Ya, tapi yang dimaksud Ibnu Sabil itu adalah dia melakukan perjalanan atau melakukan pendidikan. Misalnya kampung kita, kampung apa? Buton Tengah, ya kan? Kamu pergi melakukan perjalanan di mana? Di Kendari. Atau di mana lagi?
bau-bau. Kamu pergi melakukan pendidikan. Ya, itu yang disebut musafir, melakukan perjalanan yang mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanan yang bukan maksiat. Ya, kalau maksiat berarti tidak masuk. Ya, pergi di tempat-tempat joget itu tidak masuk. Pergi perjalanan jauh hanya untuk apa? Mau hadiri konser. Ya, masuk tidak itu? Tidak masuk. Berikutnya apa? Rikob. Apa itu rikob? Yaitu budak atau hamba sahaya. Ya, di zaman sekarang ada budak? Tidak ada. Kalau orang tua suruh mama suruh masak nasi, itu bukan budak. Kalau disuruh ambil kayu itu bukan budak. Ya. Tapi itu bagian dari ketaatan terhadap orang tua. Jadi budak ini pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada saat itu mereka dipekerjakan tuannya, mereka kepengen masuk Islam, tetapi memiliki biaya, harus membayar supaya mereka bisa merdeka, disebut budak yang merdeka. Mereka kepengen, tapi mereka terikat dengan ya salah satu sistem perbudakan saat itu. Maka orang seperti itu boleh mendapatkan zakat supaya dia bisa membebaskan dirinya dari ya cengkraman tuannya tadi, supaya dia menjadi orang Islam yang merdeka. Lanjut. Sabilillah. Ya, seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Golongan yang tidak berhak menerima zakat. Ya, tadi kita sudah bahas yang berhak menerima zakat ada berapa? Ada 8. Sekarang kita akan membahas golongan yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, orang kaya. Kecuali jika mereka termasuk dalam salah satu dari 8 golongan mustahik yang kita sebut sebelumnya. Ya, kalau dia masuk dalam golongan yang kita sebut sebelumnya, maka bisa diberi. Tapi kalau orang kaya itu tidak ada utangnya, ya, terus dia mau dikasih, masih banyak yang membutuhkan, ya kan? Dan dia tidak masuk dalam 8 golongan itu. Berikutnya apa? Ya, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dimana yang disandarkan di hadis Abu Daud bahwa Hashim dan Bani Abdul Muttalib, ya, karena berdasarkan pernyataan Rasulullah yang berbunyi zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad, tidak pula untuk keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari keturunan Rasulullah itu tidak berhak mendapatkan zakat. Jelas? Ya. Zakat fitrah, pembersih jiwa. Zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok. Nih, bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Berapa kurang zakat di sini dikatakan? Ya, ditunaikan dalam bentuk makanan pokok. Penduduk setempat, misalnya beras sebanyak 1 sa. 1 sa itu sama dengan 3,5 liter. Ingat, kalau liternya berarti menggunakan liter, dia 3,5 liter. Bisa diingat ini? Ya. Yang berikutnya, kalau tidak menggunakan liter, maka kita menggunakan per kilo. Berapa? Iya, 2,5 kilogram beras. Pak, makanan pokok di rumah habis. Karena mamaku sudah beli 25 kilo. Jadi habis. Tapi kan yang dimaksud itu masih bisa membeli kan?
Berarti orangnya mampu. Bukan berarti habis berasmu di rumah pada saat malam takbiran kamu tidak dikatakan beras saya tidak mampu, tidak bisa, tidak usah berzakat fitrah. Tidak. Selama masih ada uangmu membeli beras, selama masih bisa kamu membeli beras itu, ya, itulah yang dikatakan kamu mampu. Ya, berasnya tidak ada, uangnya di ATM 50 juta. Bagaimana ceritanya itu? Ya, dikatakan tidak mampu, tidak ada makanan pokok, dia beli supaya kamu bisa bayar zakat fitrah. Zakat mal, ya, zakat harta. Wa fi amwalihim haqqul lisa'i wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin. Apalagi yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jangan mentang-mentang tidak dia minta, tetanggamu sudah tahu dia miskin, tidak minta berhak menerima zakat, dia tidak minta, tidak usah saya kasih. Nah, itu tidak bisa. Ya, mau minta maupun tidak minta tetap haknya harus dipenuhi. Macam-macam harta yang wajib dizakati. Ya, ini misalnya contohnya emas atau perak. Emas itu kalau sudah mencapai 94 gram nisabnya, ya, atau perak 624 gram nisabnya, apa nisab? Takaran, ya, minimalnya, ya. Sedangkan kadar zakatnya sudah, ya, 2,5%. Ya, keterangannya termasuk mata uang, tabungan atau saham. Ya, ini kalau uang hitung saja berapa jumlah ini, nanti sebentar di bawah, ya. Yang kedua, harta perdagangan setara 90 gram emas nisabnya. Nah, ini apa? Unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Ini wajib hewan yang kamu zakati. Kalau ayam tidak masuk, ya. Ayam, bebek itu tidak masuk untuk hewan. Nanti dia dihitung dari hasil penjualan dan sebagainya. Nah, ini contoh perhitungannya. Ya. Perhitungannya yang ini jatuh tempo tahun, ya. Sudah jatuh tempo tahun. Jadi ini. Nah, perhatikan. Perhitungan zakatnya 150 juta ditambah 10 juta ditambah, ya, kurang kali 2,5%. Maka dari hasil itu akan mengeluarkan zakat berapa ini? Berapa? Ya, 3.750.000. Zakatnya pada tahun, ya, bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Ini yang akan dia bayar dari jumlah hartanya. Hikmah dan manfaat zakat bagi muzaki. Pemberi membersihkan harta dan jiwa, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana mendekatkan diri kepada Allah, menghindari mudarat harta yang tidak dizakatkan, ya. Sedangkan berikutnya bagi mustahik dan umat, meningkatkan ekonomi umat, mempererat hubungan silaturahmi. Tugas, ya, kita akan membuat sebuah kelompok. Abdul Malik, Aprilia, Ningrum Cahyani, Arliansyah, Asrin. Seperti yang dikatakan, buatlah sebuah kelompok, lalu jawablah pertanyaan yang ada dalam LKPD kelompok masing-masing. Nah, silakan dijawab. Oke, perhatikan. Ini kalian jawab. Itu, ini. Sebentar, hasil kalian ini saya suruh maju untuk presentasi, ya. Nah, situ, ya. Silakan. Ya, kalau ada yang bertanya silakan bertanya, ya. Bagaimana? Apa artinya nih, Pak Guru, Pak Hadi? Itu nama orang.
Oke, silakan kalian mencari sumbernya melalui buku, ada buku di sini, atau melalui juga internet, silakan dibuka, maka ini bisa digunakan. Dari yang kamu cari itu, misalnya di internet, siapa yang memperbolehkan membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai? Ya. Oke, sudah selesai? Untuk itu, siapa yang mau maju duluan? Kelompok C duluan? Ya. Kelompok D, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohana Talasku dari kelompok C akan mempresentasikan Ya. hasil kerjaan kelompok kami. Untuk menentukan apakah harta tersebut sudah mencapai nisab zakat mal, kita perlu mengetahui nisab emas itu adalah 94 gram. Iya, lanjut. Dan harga emas sekarang 1 juta per gram. Iya. Nisab 94 kali 1 juta sama dengan 94 juta. Iya. Maka harta tersebut sudah mencapai nisab zakat mal. Iya, iya. Lanjut. Luar biasa. Ya. Zakat mal yang dikeluarkan Pak Haji adalah 2,5% dari total harta yang telah mencapai nisab. Zakat 2,5% kali 150 juta sama dengan 0,025 kali 105 juta sama dengan 3.750.000. Ya, lanjut. Berdasarkan Quran surah Ya, Quran surat Taubah ayat 60. Ya. Lanjut. yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, gorimin, hamba sahaya atau rikob, ibnu sabil, fisabilillah. Iya. Sekian dari kami kelompok C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok C. Oke, tadi kumpul kertas tadi. Kalian telah melakukan tugas kelompok dengan cara menghitung, salah satunya adalah nisab dan haul. Ya, tadi kalian sudah lakukan, sudah presentasi, ya sudah mengetahui apa hikmah zakat itu, ya. Dan paling penting lagi adalah kalian sudah mendalami yang bagian dari cara menghitung zakat mal, ya. Kalau harga emas 1 juta, misalnya ya kan, ya harga emasnya 1 juta, ya bisa dengar, bisa dengar semua, ya harga emasnya 1 juta per gram. Nah, ya kalau dalam proses 1 juta itu kalau 1 tahun hartamu 100 juta tidak berkurang, ya kan? Sudah sampai haul. Ya kan? Kira-kira nisabnya sampai tidak? Sampai, karena nisabnya ukurannya berapa? Ya, 94, sedangkan harta kamu 100. Sampai kan? Berarti lewat kan? Iya. Bertambah tidak dari 94? Berapa bertambahnya? Ya. Satu lagi pertanyaannya. Kira-kira tadi zakat fitrah ya, ada tidak mazhab yang membolehkan menggunakan uang? Mazhab siapa tadi yang mendekati? Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi.
Selebihnya adalah lebih condong menggunakan makanan pokok, ya. Menggunakan makanan pokok. Ya. Terus ya, zakat fitrah itu ya kebanyakan di daerah kita menggunakan uang. Ya. Maka yang itu nanti kita perdalam lagi. Ya, kita perdalam tentang zakat menggunakan uang dengan pendekatan para ulama mazhab. Ya. Oke, dengan berakhirnya tugas kelompok tadi berarti kita lanjut pada individual ya. Nah, ini tugas individual itu berarti kerjakan masing-masing. Silakan dibagi. Tugas individu, silakan dikerjakan. Tadi kan tugas kelompok. Nah, sekarang tugas individu. Ya, sejauh mana pemahaman kamu? Jangan lupa tulis nama, tanggal berapa hari ini. Jangan lupa. Ada kesulitan? Mana? Nomor 4-nya mana? Kenapa full coret-coret ini? Salah. Ada kesalahan? Tidak apa-apa. Nanti lebih ditingkatkan lagi fokusnya. Ya. Ya. Oke, sudah? Kalau sudah, sekarang hasil tugasnya dikumpul. Kalau sudah, kita kembalikan dulu posisi semula kayak tadi. Ya, jadi tadi adik-adik sudah melaksanakan kegiatannya kita dengan begitu antusias. Yang pertama, kalian memahami pengertian zakat. Zakat terbagi berapa tadi? Dua. Zakat apa? Ya, zakat fitrah dengan zakat mal. Bagus sekali. Tadi sudah mempelajari juga zakat apa yang tidak menggunakan haul. Ya, zakat apa? Zakat pertanian. Terus sudah mengetahui siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Ada berapa golongan? 8. Apa dalilnya? Quran surah apa? Quran surah At-Taubah ayat 60. Kalian telah mempelajari yang tidak boleh menerima zakat. Siapa-siapa tadi tidak boleh? Orang kaya, non-muslim. Ya, apalagi? Budak. Keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran selanjutnya di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang dipelajari pada hari ini bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa diingat sampai kamu bisa menerapkannya ketika kamu sudah dihadapkan dengan persoalan masalah zakat. Baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya. Berarti sudah berakhir pula pelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih sebelumnya atas perhatian dan partisipasinya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.